pengoperasian, kami juga dalam hal ini butuh dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan keselamatan di perlintasan sebidang. Kemudian tentang kenyamanan yang berada di dalam kereta api seperti tadi. PT Kereta Api Indonesia Daob Yogyakarta menggelar sebuah talk show menarik dengan tema upaya mewujudkan transportasi yang ideal di relasi Solo-Wonogiri dengan KA Batara Kresna. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang media gathering yang dilaksanakan pada hari Kamis 5 Desember 2024 pukul 08.30 WIB hingga selesai, bertempat di Stasiun Solo Kota atau Stasiun Sangkra. Nanti jalannya talk show sekitar 1 jam ke depan, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan sebentar lagi akan kami panggil 2 narasumber yang akan ngobrol dengan kita. Yang pertama adalah Manajer Humas Daob 6 Yogyakarta, Bapak Kristiantoro, bisa menempati tempat di tengah. Kemudian berikutnya ada Mbak Widya Oktarina selaku Humas Balai Teknik Perkeretaapian. Mbak Widya silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Gimana kabarnya Pak Kris, Mbak Widya? Alhamdulillah sehat. Bisa menggunakan ini datanya. Mbak Kris, sehat Bapak? Ini juga perintis kegiatan, karena memang perintis sudah merupakan beberapa tahun selaku operator untuk melaksanakan operasional perintis yang ada di wilayah Bernama, terutama di Purwosari dan Wonogiri. Baik, ini menjadi salah satu kereta api perintis yang juga menjadi konektivitas antara Solo dengan Wonogiri. Iya, betul sekali. Oke, kemudian ada Mbak Widya, Humas dari Balai Teknik Perkeretaapian. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ada beberapa yang sudah familiar dengan saya juga. Terima kasih kehadirannya, sudah sangat menyempatkan waktu teman-teman di Solo Raya ini kan isunya banyak ya Mbak. Betul. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir bareng dengan Balai dan juga Dokman. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Mbak Widya dan juga Pak Kris sendiri. Mungkin dari Pak Kris dulu nih, kalau membahas seputar transportasi yang ideal di relasi Solo-Wonogiri. Sekarang Solo Raya juga sedang bicara seputar strategi aglomerasi, konektivitas, dan Batara Kresna ini sudah mengawali sejak tahun 2015. 9 tahun berlalu nih Pak, ini seperti apa nih Pak kalau dari Daob 6 sendiri nih evaluasinya? Baik, terima kasih pagi teman-teman media. Untuk informasikan memang bahwa kereta api perintis Batara Kresna relasi Purwosari ke Wonogiri ini yang tadi disebutkan sudah sejak tanggal 5 sejak tahun 2015. Tentunya dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan volume penumpang. Pada tahun 2015 tentunya kita tahu sendiri bahwa di masa-masa itu, setelah itu di 2019 hingga awal 2022 ada yang dinamakan pandemi ya. Tapi semua perjalanan kereta api pun kena dampak atau tidak dijalankan. Baru tahun 2022 mulai bergerak meningkat.
dari tahun ke tahun pertumbuhan kereta api Batara Kresna sebagai kereta api perintis, menurut data yang sudah kami himpun ada pertumbuhan kurang lebih 48% dari tahun 2021 menuju ke 2022, kemudian 2022 ke 2023. Pertumbuhan itu tentu menggembirakan bagi kami sendiri selaku operator bahwa kereta api Batara Kresna ini yang komitmen kami bersama Balai Teknik Perkeretaapian di bawah Dirjen Perkeretaapian Kemenhub tentu ini menjadikan kereta api Batara Kresna itu sebagai kereta api perintis yang akan terus berkembang menjadi penopang mobilitas masyarakat dan konektivitas masyarakat. Kata mobilitas di lintasan kereta api antara Solo hingga Wonogiri. Tentunya ini akan membangkitkan potensi-potensi baru roda perekonomian yang ada di wilayah apa yang disebut Solo Raya hingga Wonogiri ini. Itu harapan dari kami, dan itu terbukti bahwa peningkatan volume penumpang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari Balai Teknik Perkeretaapian sendiri sebagai wujud untuk peningkatan pelayanan saat ini kita lihat bersama bahwa rute Batara Kresna ini Solo Kota, termasuk Solo Kota hingga Wonogiri, telah dilakukan peningkatan kemampuan jalur atau ditingkatkan kemampuan jalurnya sehingga akan lebih mampu untuk dilakukan kecepatan yang lebih tentunya. Nah, nanti akan diimbangi dengan sarana yang ada. Nanti bisa dijelaskan atau disambung dari Balai Teknik Perkeretaapian oleh Mbak Lydia. Terima kasih Pak Iris. Sebagai pembuka, begitu seperti apa sejak 2015 Batara Kresna sudah memfasilitasi begitu ya warga Solo yang akan ke Wonogiri dari desa Balai baik. Terkait dengan sarana dan prasarana ini kan yang juga terus. Jadi mungkin ini Bapak Ibu nanti ada yang terdistract mengambil momen di luar ya, monggo aja yang Bapak ambilkan. Saya sudah ada materi, saya sampaikan ke tim, bisa sambil ditampilkan. Baik, bisa ditampilkan untuk materi dari BTP. Jadi sambil menunggu, mohon izin memperkenalkan lagi ya. Jadi Balai Teknik Perkeretaapian Semarang ini adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Perhubungan. Jadi di setiap provinsi yang ada jalur keretanya itu sekarang dari sejak 10 tahun terakhir oleh pemerintah sudah ada UPT-nya. Kebetulan di sini kantor kami berlokasi di Semarang, tapi wilayah kerja Jateng dan DIY. Nah, salah satu yang di bawah pengawasan kami adalah relasi Solo Wonogiri ini. Kemudian sudah bisa ditampilkan belum? Iya, ini aja. Jadi secara histori aja seperti, nah ini mungkin ini harusnya tampil terakhir tapi nggak apa-apa. Ini nanti juga bisa di-share ke teman-teman media bahwa sejak akhir 2023 sampai nanti ini target kami di 20 Desember 2024 kami sudah akan menyelesaikan peningkatan jalur Solo Wonogiri. Salah satu ruang lingkup kerjanya adalah pembangunan gapura baik di stasiun Solo Kota maupun di stasiun Sukoharjo. Seperti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bagian terluar stasiun ini sudah lebih tertib, lebih rapi. Kita ada pagar sterilisasi, pagar ornamen supaya masyarakat dari luar juga lebih tertib ketika masuk ke stasiun. Waktu kereta api datang maupun kereta api berangkat di tahun ini insya Allah sudah ketercapaian kita untuk ketepatan waktu kereta api datang hingga 98%. Itu sudah sangat bagus menurut kami. Kemudian tentunya ada kendala-kendala pada saat pengoperasian. Kami juga dalam hal ini butuh dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan keselamatan di perlintasan sebidang. Kemudian
kemudian tentang kenyamanan yang berada di dalam kereta api seperti tadi disinggung oleh rekan-rekan kereta apian, kami juga mengusahakan bahwa kenyamanan di dalam kereta api Batara Kresna ini diupayakan nyaman dalam artian suhunya dikendalikan karena sudah terpasang rolling gorden dan juga kaca film itu untuk meredam panas yang terjadi dari sisi luar. Ya. Tumbuh kembali ya minat masyarakat untuk menggunakan Batara Kresna. Kemudian untuk pelayanan kami secara rutin ada verifikasi layanan bagaimana tim kami dari Komisi Lingkungan itu mengecek ya mengawasi bagaimana kondisi fasilitas di stasiun dari waktu dari toilet dari fasilitas keselamatan ya kita pastikan semua itu di stasiun berfungsi dengan baik, air mengalir lancar, penerangan cukup ya kan. Kemudian itu untuk standar pelayanan minimal di stasiun, kemudian ada juga standar pelayanan minimal selama perjalanan. Jadi bagaimana sarananya harus baik, fasilitas di dalam kereta Batara Kresna juga harus berfungsi dengan baik, penerangan, kemudian suhu juga nyaman sehingga masyarakat yang menggunakan juga nyaman selama perjalanan. Kemudian itu dari sisi pelayanan, kemudian dari dukungan untuk jalur kita tahun ini 2024 menyelesaikan peningkatan jalur Solo Wonogiri 30 km itu kita ganti dari rel 33 dan 14 menjadi rel 4 sepanjang 30 km. Kemudian kami juga melakukan pembangunan dari peron rendah menjadi peron tinggi untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian juga ada pembangunan shelter supaya masyarakat yang naik turun atau penumpang yang naik turun dapat kemasan dan berjalan lagi semakin nyaman. Ada juga kami membangunkan 4 pintu perlintasan beserta gardunya beserta penyimpanan SDM ini dari Pemkab Sidoarjo. Jadi dari sisi pelayanan kita tingkatkan, dari sisi jalur bagaimana nantinya kecepatan juga secara bertahap akan kita tingkatkan untuk meningkatkan pelayanan, dan juga dari sisi SDM. Kemudian dari sisi keselamatan kita pastikan supaya perjalanan Batara Kresna sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitar jalur kereta ini di sepanjang jalur juga secara keselamatan bisa terpenuhi. Untuk target liburan Nataru berapa? Untuk target di Oktober saja sudah mencapai okupansinya 73,45. Jadi untuk Nataru ini bisa sampai 80%. Itu sudah sangat bagus sekali untuk skema kita implementasi. Itu sehari berapa? Perjalanannya 2 PP, 2 kali dari Solo ke Makassar ya, dan 2 kali dari Makassar. Nah, untuk sekali berangkat berapa menit? Sekali berangkat untuk ini bisa 100 penuh ya, itu dan begini bisa mengangkut 100 penuh. Untuk tahun ke depan apakah masih ada subsidi untuk kereta? Berdasarkan perencanaan yang sudah kami susun untuk anggaran kependudukan sudah diusulkan untuk pindah-pindah menggunakan kereta, dan kita upayakan supaya subsidi ini ada berlanjutannya di 2020. Sudah bersusun.